10 karakter tercela yang wajib dihindari dalam lingkungan pendidikan sekolah polisi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Widya Syaiful. Saya mahasiswi psikologi Universitas Bosowa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ketiga saya, mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat. Menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan hanya tentang kekuatan fisik dan kecerdasan, tetapi juga tentang karakter dan moralitas yang kuat. Dalam lingkungan pendidikan kepolisian, karakter adalah cerminan harga diri dan kehormatan calon bayangkara. Namun, jalan menuju kehormatan tidaklah mudah. Di sepanjang perjalanan pendidikan, kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Bukan hanya ujian fisik dan akademik, tetapi juga ujian moral dan karakter. Ada sifat-sifat tercela yang bila dibiarkan tumbuh, dapat menghancurkan semangat pengabdian dan mencoreng nama baik institusi. Sifat-sifat yang nampaknya kecil, namun perlahan akan meruntuhkan kepercayaan, merusak kepercayaan, merusak kebersamaan, dan menjauhkan kita dari nilai luhur kepolisian. Karena itu, penting bagi setiap siswa yang berada di lingkungan sekolah polisi negara untuk mengenali, menghindari, dan menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Inilah 10 karakter tercela yang wajib kita jauhi, agar kita tidak hanya menjadi polisi yang kuat secara fisik dan cerdas secara akademik, tetapi juga berjiwa luhur, berintegritas, dan layak menyandang nama besar Bayangkara. Tidak disiplin. Tidak disiplin adalah sikap mengabaikan aturan, tata tertib, serta kewajiban. Seseorang yang tidak disiplin cenderung melanggar, menyepelekan tugas, dan tidak menghargai peraturan. Sikap ini menandakan lemahnya tanggung jawab dan mental. Dampaknya, mengganggu ketertiban, reputasi menurun, dan peluang karir terhambat. Hindari dengan membiasakan diri tepat waktu, taat aturan, dan memiliki kesadaran moral untuk patuh. Sikap sebaliknya adalah disiplin dan konsisten, hadir tepat waktu, siap dalam segala situasi, mematuhi aturan tanpa paksaan, dan menjalankan tugas dengan keteguhan hati. Malas. Malas adalah kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab. Orang malas tidak memiliki semangat untuk berkembang dan mudah menyerah terhadap tantangan. Rasa malas adalah musuh terbesar keberhasilan. Dampak dalam dunia kepolisian, kemalasan bisa berakibat fatal karena menurunkan kesiapsiagaan dan profesionalisme. Cara menghindarinya adalah dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan gunakan waktu luang untuk belajar tekad untuk terus berkembang. Sikap sebaliknya adalah rajin dan proaktif, selalu mencari peluang untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan berkontribusi. Tidak jujur. Tidak jujur adalah perilaku yang menyembunyikan kebenaran, manipulasi fakta, atau berbohong untuk keuntungan pribadi. Sekecil apapun ketidakjujuran dapat menjadi api kecil yang membakar kepercayaan. Dampak polisi yang tidak jujur akan kehilangan kehormatan, mencoreng nama baik kesatuan, bahkan sebelum mengenakan seragamnya. Hindari dengan menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup sekecil apapun situasinya. Sikap sebaliknya adalah jujur dan bertanggung jawab. Berani mengakui kesalahan dan menjaga integritas dalam setiap tindakan. Sombong dan meremehkan orang lain. Sikap merasa diri lebih hebat atau lebih berkuasa dari orang lain, sehingga merendahkan sesama.
Sikap ini menghambat kerjasama dan merusak hubungan sosial. Kesombongan membuat seseorang lupa daratan dan kehilangan teman sejati. Dampaknya, dalam lingkungan pendidikan kepolisian, sikap sombong menimbulkan konflik, kehilangan dukungan rekan, dan merusak kerjasama tim. Hindari dengan belajar menghargai kontribusi rendah hati dalam setiap berhasil sekecil apapun dari rekan. Sikap sebaliknya adalah rendah hati, menyadari bahwa keberhasilan adalah hasil kerja bersama. Mudah emosi. Kecenderungan untuk marah, tersinggung, atau bereaksi berlebih terhadap situasi tanpa berpikir panjang. Ini menunjukkan lemahnya kontrol diri. Dampak emosi yang tidak terkendali dapat menimbulkan kekerasan, melanggar kode etik, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Cara menghindarinya adalah dengan melatih kesabaran, lakukan relaksasi, dan berpikir sebelum bertindak. Seorang calon polisi harus mampu menahan diri di bawah tekanan. Sikap sebaliknya adalah sabar dan tenang, menghadapi tekanan dengan profesional dan beretika. Tidak tanggung jawab. Sikap menghindar dari kewajiban atau akibat dari perbuatan sendiri. Dampak dari tidak mau bertanggung jawab, ia sedang menghancurkan kepercayaan yang dibangun dan kehilangan tim. Dalam dunia kepolisian, tanggung jawab adalah segalanya. Cara menghindarinya, biasakan menyelesaikan tugas tepat waktu, pahami peran dan akibat dari setiap tindakan. Sikap sebaliknya adalah bertanggung jawab dan dapat diandalkan, siap menanggung akibat dari keputusan sendiri. Suka menyalahkan orang lain. Perilaku yang menghindari introspeksi diri dan melempar kesalahan kepada rekan atau situasi. Ini menunjukkan ketidakdewasaan emosional dan mental. Menyalahkan orang lain dapat menurunkan moral tim dan menghambat evaluasi diri untuk berkembang. Dampaknya di lembaga pendidikan kepolisian, kesalahan adalah bahan belajar, bukan alasan untuk mencari kambing hitam. Cara menghindarinya adalah dengan introspeksi dan mencari solusi bersama. Sikap sebaliknya, rendah hati dan solutif, fokus mencari perbaikan diri untuk belajar dari kesalahan. Suka menyebar gosip dan fitnah. Kebiasaan menyebarkan informasi negatif dengan tujuan menjatuhkan orang lain. Dampak gosip dan fitnah adalah racun yang dapat merusak reputasi rekan, menimbulkan perpecahan, dan mengganggu keharmonisan lingkungan sekolah. Hindari dengan menjaga ucapan, periksa kebenaran informasi, dan jangan ikut menyebar berita negatif dan menyebarkan hal positif. Sikap sebaliknya adalah bijak dan menjaga rahasia. Berbicara hanya hal yang membangun dan bermanfaat. Egois. Sikap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan kelompok. Orang egois sulit bekerja sama dan menolak mendengarkan pendapat orang lain. Dampak sikap egois membuat seseorang kehilangan rasa solidaritas dan menciptakan kesenjangan. Dalam pendidikan kepolisian, semangat kebersamaan adalah kunci utama. Hindari egois dengan belajar mendengar dan menghargai pendapat rekan. Sikap sebaliknya adalah peduli dan kolaboratif. Mengutamakan kepentingan tim di atas diri sendiri. Menyalahgunakan wewenang. Tindakan menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk tugas dan bertanggung jawab yang sah. Dampak penyalahgunaan wewenang mencoreng nama baik institusi dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Cara menghindarinya adalah dengan menjunjung tinggi kode etik dan hati nurani. Sikap sebaliknya adalah adil dan berintegritas,
menegakkan hukum dengan hati nurani dan tanggung jawab moral. Sifat-sifat tercela mungkin tidak terlihat di awal. Ia akan tumbuh dan menghancurkan diri dari dalam. Seorang siswa yang tidak jujur, malas, atau menyalahgunakan wewenang bukan hanya mencoreng namanya sendiri, tetapi mencoreng nama baik institusi. Karena itu, tugas kita bukan hanya melatih kekuatan dan kedisiplinan, tapi juga menumbuhkan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan moral yang kokoh. Kejujuran, tanggung jawab, kerendahan hati dan disiplin bukan hanya sekedar kata, tapi nafas dari setiap Bayangkara. Tapi nafas dari setiap insan Bayangkara sejati. Jadikan lingkungan sekolah kepolisian sebagai tempat menempah karakter, bukan hanya kemampuan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, menolak sifat-sifat tercela, dan menumbuhkan nilai-nilai luhur kepolisian. Karena pada akhirnya, pangkat dan jabatan hanyalah sementara. Tetapi, kehormatan dan integritas adalah warisan yang akan diingat selamanya. Mari kita wujudkan insan Bayangkara yang berkarakter, beretika, dan berjiwa pengabdian. Bersihkan diri dari 10 karakter tercela dan bangunlah kepribadian yang menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.